Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan 10 tokoh yang akan diberikan gelar pahlawan nasional pada hari ini, 10 November 2025. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan jalan pemberian gelar pahlawan nasional, sudah ada Kautsar Prabowo langsung dari Istana Negara, Jakarta. Kautsar, selamat pagi. Jam berapa pukul acara akan dimulai? Ya, selamat pagi Jose dan Valerie. Berdasarkan informasi yang kami terima, Presiden Prabowo Subianto pada pagi hari ini akan memberikan gelar pahlawan kepada sejumlah pihak, di mana berdasarkan informasi yang kami dapatkan sekitar pukul 9 atau pukul 10 pagi ini, Presiden Prabowo Subianto akan memberikan gelar pahlawan tersebut. Dan nantinya ada 49 nama yang sebelumnya telah diusulkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial dan juga Kementerian Kebudayaan yang juga pihak gelar tanda jasa dan kehormatan, yaitu Menteri Kebudayaan Fadlizon sudah menyampaikan 49 nama calon pahlawan nasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan Fadlizon menyampaikan ada 24 nama prioritas yang akan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah untuk mendapatkan gelar pahlawan ini. Namun berdasarkan informasi terbaru dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai mengikuti rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo Subianto pada Minggu malam kemarin, Pras menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memberikan 10 nama atau 10 nama yang nanti akan mendapatkan gelar pahlawan nasional pada hari ini yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional pada 10 November 2025 ini. Dan dari 10 nama ini dipastikan oleh Prasetyo ada Presiden kedua Indonesia yaitu Soeharto yang akan mendapatkan gelar pahlawan. Dan berdasarkan keterangan dari Pras menyampaikan bahwa Soeharto ini sudah layak untuk menerima gelar pahlawan. Dan berdasarkan catatan kami, Soeharto ini sudah 3 kali diusulkan oleh masyarakat untuk mendapatkan gelar pahlawan. Di mana pertama kali Soeharto diusulkan oleh masyarakat pada tahun 2010 di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Namun saat itu nama Soeharto terendap atau tidak terangkat untuk mendapatkan gelar pahlawan. Dan kali kedua diusulkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun lagi-lagi nama Soeharto tidak mendapatkan gelar kepahlawanan. Dan saat ini di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Presiden Prabowo akan memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto. Artinya sudah 15 tahun untuk Presiden kedua Soeharto untuk mendapatkan gelar pahlawan. Dan berdasarkan memang keterangan dari Menteri Kebudayaan yang juga Ketua Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan Fadlizon menyampaikan bahwa ada beberapa pertimbangan Soeharto untuk mendapatkan gelar kehormatan, utamanya terkait dengan jasa-jasa beliau di era atau saat menjadi presiden, di mana Presiden Soeharto ini sudah berjasa untuk Indonesia, utamanya mengenai swasembada pangan, dan Presiden Soeharto juga dinilai memiliki peran besar dalam merebut kemerdekaan, utamanya saat itu Presiden Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Letnan Kolonel berperan penting dalam merebut pada serangan 1 Maret, di mana saat itu Soeharto berhasil merebut DIY dari tangan Belanda. Dan selain Soeharto ada juga nama Presiden keempat yaitu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, di mana Gus Dur ini juga berperan sangat penting dalam pemerintahan Indonesia, sehingga pemerintah akan memberikan gelar pahlawan juga kepada Gus Dur. Selain ia juga menjadi presiden keempat, di mana kontribusinya Gus Dur juga penting, dikenal sebagai tokoh NU dan dikenal juga tokoh yang memiliki pluralisme. Dan ia juga dikenal dalam penghapusan diskriminasi etnis dan agama, serta perdamaian dan penghormatan kepada hak asasi manusia. Dan selain Gus Dur, juga ada nama Marsinah yang merupakan aktivis buruh yang juga sudah dipastikan namanya akan diberikan gelar pahlawan oleh Fadlizon, yang menyampaikan bahwa Marsinah sebagai aktivis buruh akan mendapatkan gelar pahlawan.
dan di mana Marsina ini juga dikenal sebagai tokoh perjuangan buruh dan keadilan sosial di era Orde Baru, di mana nama Marsina pun kerap digaungkan untuk memberikan semangat kepada pihak-pihak yang ingin memperjuangkan kesejahteraan buruh, di mana diketahui bahwa Marsina ini merupakan buruh yang gugur pada tahun 1993, yaitu ia memperjuangkan hak-hak pekerja di PT Catur Putra Surya di Sidoarjo. Dan Marsina ini pun akhirnya pun dikenal sebagai tokoh atau aktivis buruh yang berhak mendapatkan gelar kepahlawanan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kembali ke studio, Valerie dan Jose. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Kautsar Prabowo atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Download Metro TV Extend sekarang.